Halo, jumpa lagi sahabatku semuanya di channel saya 07, channel berbagi tentang ilmu pengetahuan juga, dan juga berbagi tentang kegiatan-kegiatan yang ada pada dunia pendidikan. Di kesempatan ini sahabatku semuanya, saya akan berbagi tentang dunia teknologi jaringan, di mana topik yang saya akan bahas tentang administrasi jaringan. Sekali lagi, topik yang akan saya bahas adalah administrasi jaringan. Kita lihat di sini pendahuluannya, fungsi administrasi jaringan komputer. Sekali lagi, di sini ada fungsi administrasi jaringan komputer sebagai pertanyaannya. Untuk penjelasannya di sini perlu adanya sebuah pengaturan. Orang yang mengatur disebut sistem admin atau administrator. Administrator sistem Linux adalah orang yang memiliki root akses, dengan nama lain dalam sistem adalah super user. Dilakukan oleh administrator ada 5 di sini: membuat dan memelihara user akun, backup dan restore file, monitor dan mengontrol performance sistem. Yang keempat adalah mengkonfigurasi sistem keamanan, dan yang kelima adalah menggunakan program bantu untuk memonitor keamanan. Ini 5 kegiatan ini dilakukan oleh administrator dalam mengendalikan sebuah jaringan. Selanjutnya, yang diatur di dalam jaringan meliputi 4 hal di sini. Untuk admin bertindak dalam melakukan atau mengatur sebuah jaringan, antara lain adalah IP address atau DHCP server, dan yang kedua adalah pengguna atau user atau resource atau sumber daya. Di sini antara lain ada printer, file, dan lain-lain. Ini domain control dapat menggunakan Active Directory dalam Microsoft Windows atau Samba, tambah ini LDAP dalam Linux. Yang ketiga adalah layanan email, web, dan FTP. Dan selanjutnya yang keempat adalah bandwidth, konten internet, atau kata lain di sini proxy. Ini salah satu 4 yang dilakukan oleh admin untuk mengatur sebuah jaringan. Yang berikutnya kita lihat di sini, ini ada salah satu lintas suatu jaringan. Ini salah satu model atau topologi yang digunakan di dalam suatu jaringan. Selanjutnya kita lihat di sini ada komponen sistem aplikasi web. Komponen sistem aplikasi web di sini ada, kita lihat di sini ada web client. Selanjutnya ada firewall atau suatu keamanan, di mana ada web server. Selanjutnya ada database. Entah di sini ada web app untuk aplikasinya. Selanjutnya di web server juga ada Apache, Netscape. Selanjutnya untuk pada aplikasi web sini ada Perl, C++, JavaScript, dan lainnya juga yang mendukung dalam sebuah program web. Selanjutnya ada database connection. Ini ada ADO, ODBC, dan yang lain-lain juga. Kita lihat untuk database di sini ada yang digunakan adalah SQL database. Ini pada web client menggunakan HTTP request clear text or SSL. Selanjutnya
ada HTML, JavaScript, VB script. Dan kita lihat di sini untuk data yang menuju dari web client ke web server atau web server ke web client ini menggunakan sebuah firewall atau keamanan dalam sebuah sistem. Selanjutnya ini ada planning atau perencanaan di dalam suatu jaringan. Di sini ada pertanyaan sebelum membuat jaringan. Sebelum membuat jaringan ada 3 pertanyaan yang diajukan bagi teman-teman yang mungkin terlibat dalam membuat suatu jaringan. Ini ada 3. Yang pertama, layanan apa yang Anda ingin diberikan dalam jaringan lokal Anda. Yang kedua adalah, apakah jaringan Anda dibuat seluruhnya dari sistem Linux atau akan menjalankan sistem operasi lain tersambung ke jaringan tersebut. Yang ketiga adalah, apa perangkat atau printer, scanner, DSL, dan atau modem, kabel, atau bahkan TESA koneksi yang kita sharingkan. Ini komponen-komponen yang kita gunakan untuk membuat suatu perencanaan sebelum kita membangun sebuah jaringan atau membuat satu jaringan. Ini 3 hal yang harus kita jawab dan juga harus kita persiapkan sebelum membangun suatu jaringan. Selanjutnya kita harus tahu dulu dan kita pahami adalah topologi. Di sini kita lihat, di sini ada topologi, karena di sini ada topologi jenisnya, topologi star, di mana klien, server, dan printer juga terhubung dalam satu terminal atau satu hub. Selanjutnya kita lihat di sini topologi bus. Topologi bus ini berjalan pada satu lintasan. Kita perhatikan salah satu model dari topologi bus yang ada, di mana ada terminator, ada komputer klien, ada printer, selanjutnya 2 buah juga komputer klien, selanjutnya ada terminal. Ini salah satu bentuk dari topologi bus. Selanjutnya ada topologi ring. Ini kita lihat topologi ring. Selanjutnya ada 4 perencanaan sistem jaringan komputer. Sekali lagi ada 4 perencanaan sistem jaringan komputer. Yang pertama adalah memilih jenis jaringan yang diperlukan. Yang kedua adalah merencanakan dan mengimplementasikan sistem keamanan. Dan yang ketiga adalah merencanakan sistem perbaikan jika terjadi gangguan. Dan yang keempat adalah pendataan hal-hal yang dilakukan terhadap sistem. Ini salah satu 4 perencanaan sistem jaringan komputer ketika kita sedang melakukan perbaikan ataupun dalam hal merencanakan sebuah kebutuhan jaringan. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga video ini sekaligus informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Salam sukses. Tidak lupa sobatku semuanya, terus dukung channel Yesaya 07 dengan cara like, komen, dan subscribe channelnya. Semoga channel ini bermanfaat untuk kita semua.